dipastikan semua dulu ada PTPS, ada saksi dan ada pemilih dulu sebelum kita melakukan sumpah. KPPS dengan Bang TPS boleh. Bang TPS, Bang TPS. Sumpah janji KPPS. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota KPPS. Pelan-pelan. Jadi kepada semua petugas KPPS harap mengikuti kata-kata ketua. Jadi ibu minta tolong pelan-pelan dibacakan sumpah janjinya. Kasih tahu biar dengarkan apa yang saya ucapkan. Sumpah janji KPPS. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS dengan sebaik-baiknya. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan pedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya pemilihan umum presiden dan wakil presiden anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atau Kota. Tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan negara, Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi dan golongan. Ya, barangkali untuk petugas KPPS bisa menempati posisinya masing-masing. Selanjutnya, Ketua KPPS memandu untuk memeriksa kelengkapan logistik yang diterima dari KPU. Silakan Bu, diangkat kotaknya naik ke meja, kemudian diperlihatkan semua logistik yang diterima. Bisa membantu KPPS yang lain. Mulai dari presiden, dibuka dulu kotak presidennya, apa semua logistik yang diterima. Sebelum kita mulai pemilihan, kita kotak dulu untuk presiden. Buat pengawas
Nanti di balik kotaknya diperlihatkan kepada pengawas dan saksi bahwa isinya sudah kosong. Tolong disaksikan kosong ya. Silakan dihitung surat suaranya. Surat suaranya silakan dihitung dengan logistiknya yang lain. Teman-teman tolong dihitung suaranya. Suaranya. Presiden warna abu-abu ya. Boleh diinfokan ke saksi dengan pengawas TPS berapa jumlah surat suara dan logistik apa semua diterima. Pengawas ya, jumlah surat suaranya ada 40. Kalau sudah, lanjut ke kotak selanjutnya. Untuk kotak presiden bisa barangkali dibawa ke Kotak selanjutnya DPR RI. Untuk kotak suara presiden barangkali bisa ditaruh di tempatnya. Jadi dia posisinya ini hanya simulasi. Jadi nanti pada saat hari H minta tolong dia disegel, ditutup. Setelah isinya kosong kemudian dibawa ke posisinya. Hitung lagi untuk suara DPRD, DPR RI. Ini ada suara. Kalau sudah masuk ke kotak ketiga yaitu DPD RI. Ya, 22 untuk surat suaranya. Lanjut. DPR lanjut.
surat suaranya sama 20 juga sama jumlahnya. Lanjut DPRD Kabupaten sama ada surat suara sama jumlahnya. Sama untuk surat suaranya DPD Kabupaten 20 juga sama sertanya. Teman-teman silakan ambil tempat kembali tempat masing-masing. Ya Ibu, saya potong sedikit. Jadi hari ini dilihat oleh KPPS yang lain, saya khawatir nanti KPPS yang lain menganggap sudah seperti ini prosedur sebenarnya. Jadi kalau boleh, sebelum dimulai pemungutan suara, itu dilakukan sebelumnya pembukaan. Sekarang Bismillahirrahmanirrahim, Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melakukan. Setelah itu baru Ibu masuk ke simpang yang diperlukan. Setelah itu diperkenalkan masing-masing Ibu KPPS-nya, siapa sebagai apa. Setelah itu dicek satu persatu saksi yang hadir beserta mandatnya. Saksi yang hadir beserta mandatnya. Oke, sudah. Karena di PKPU itu ada ketentuan kalau saksi yang hadir berapa menit setelah pembukaan itu seperti apa. Kalau saksi yang hadir lebih awal seperti apa? Jadi yang seperti itu mohon didetailkan karena ini bagian dari simulasi yang disaksikan oleh KPPS lain, maka saya perlu memutuskan supaya yang lain memahami bahwa ada prosedur. Selanjutnya untuk pembukaan kotak suara dan penghitungan surat suara sebaiknya disaksikan oleh Panwas TPS dan saksi. Tadi kan saksi di sini, KPPS-nya di sana, sebaiknya disaksikan. Panwas TPS juga begitu, langsung menyaksikan. Nah, untuk teman-teman partai politik harus memahami bahwa saksi yang hadir harus membawa mandat. Kalau hanya KTA atau baju partai kami tidak terima. Harus membawa mandat. Tanda tangannya oleh ketua atau pejabat ketua. Mungkin itu saja, masih sampai sini itu saja yang ingin saya koreksi. Terima kasih. Lanjut Bu. Jadi bisa disampaikan kepada oleh Ibu Ketua terkait tata cara pencoblosan. Tata cara pencoblosan kita mencoblos 5 surat suara. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang akan memilih hari ini. Itu tujuan pemungutan suara adalah untuk memilih calon presiden, wakil presiden, anggota DPR RI, calon anggota DPD RI, calon anggota DPRD provinsi dan calon anggota DPRD kabupaten kota yang dibutuhkan dengan cara mencoblos surat suara pada foto pasangan calon, nomor urut calon atau lambang pada partai politik. Kegiatan pemungutan suara akan dilaksanakan sampai dengan mulai dari 06 sampai dengan 13.00.
Lanjutkan dengan kegiatan penghitungan suara. Pemilih yang berhak mendapatkan suara di TPS adalah pemilih yang terdaftar dalam salinan DPP, DPTB dengan menunjukkan KTP, surat keterangan, KK, paspor, SIM kepada petugas KPPS. Bagi pemilih yang tidak terdaftar dalam DPTB atau disebut pemilih DPK dapat memberikan suara dengan menggunakan KTP elektronik tepat di TPS yang sesuai dengan domisili RT RW dan sepanjang surat suara masih tersedia. Apabila surat suara di TPS telah habis, pemilih bersangkutan akan diarahkan untuk memberikan suara ke TPS selanjutnya. Boleh barangkali bisa dibaca semua. Selanjutnya, pilih surat suaranya sudah ditulis memang. Minta tolong surat suaranya ditulis memang, ditanda tangan sama ketua. KPPS 4 dan 5 sebelum mengambil cek pemberitahuan minta tolong diperiksa tangannya pemilih. Jangan sampai dia sudah memilih di tempat lain. Jadi minta tolong disuruh perlihatkan jari-jari tangannya. Jangan sampai dia sudah coblos di tempat lain terus datang lagi memilih di TPS-nya Bapak Ibu.
Oh, kalau sudah ada yang siap surat suaranya, bisa sudah dipanggil pemilihnya. Kalau sudah ada yang siap. Ahmad Hidayat. KPPS 2 dibantu ketuanya untuk menyiapkan surat suaranya. Itu ketua KPPS sudah bingung itu. Minta tolong dibantu disiapkan memang surat suaranya yang KPPS 3 selesai menulis tadi. Jadi di KPPS 2 sudah disiapkan surat suaranya. Halo, ya sambil KPPS mengingatkan juga untuk ketua KPPS perlu sekali untuk menghimbau atau menyampaikan kalau misalnya ada caleg yang dihapus dari DJT. Jadi itu tugas kita KPPS untuk menyampaikan secara berkala. Jadi Ibu Ketua KPPS, Ibu Ketua nanti boleh disampaikan secara berkala ya, biar kalau ada, apalagi kan di kita ada ya, betul-betulnya ada ya. Tolong disampaikan secara berkala kalau ada caleg atau partai yang dibatalkan statusnya sebagai peserta pemilu. Kemudian tolong juga dihimbau tentang barang apa saja yang tidak boleh dibawa masuk ke dalam ruangan. Contoh misalnya dia masih dari kebun dengan parang dia masuk, masih dari sawah dengan pisau dia masuk. Yang begitu dari security atau PAM TPS tolong diperiksa. PAM TPS juga berfungsi tidak hanya memeriksa begitu Pak, termasuk pensil atau paku yang tidak disediakan oleh KPU dilarang untuk masuk. Juga PAM TPS punya peran untuk menentukan pemilih sebelum masuk. Boleh diminta dengan KTP-nya atau surat keterangannya atau pasportnya. Untuk kakak itu tidak dibenarkan di PKPU sampai dengan keputusan KPU nomor 66 tahun 2024 itu tidak dibenarkan. Yang dibolehkan adalah administrasi kependudukan lainnya yang disertai foto dan nama yang lengkap. Kakak betul administrasi kependudukan tetapi dia tidak memiliki foto. Maka yang boleh hanya KTP, suket dan paspor. Ya kecuali orang itu sudah betul-betul Bapak tahu, misalnya istrinya Bapak atau suaminya Ibu. Bisa jadi kan KTP hilang. Tadi malam kebakaran rumah saya, jangan kebakaran, jatuh misalnya di mana. Tadi malam banjir, saya lewat jembatan jatuh. Kemudian HP tidak boleh dibawa. Semua benda yang tidak dibolehkan untuk dibawa
dibawa di dalam semua benda yang tidak dipersiapkan oleh KPU tidak digunakan masuk ke dalam TPS. Kemudian saksi yang dibenarkan masuk ke dalam TPS itu hanya satu perwakilan dari 2 saksi atau lebih. Jadi yang seperti ini perlu disampaikan terus-menerus. Tolong diperiksa kembali keterangannya. Kalau ada yang rusak boleh dikembalikan untuk ditukar dengan masalah yang lain. Yuk kita beradak. Bisa dilayani Pak, dan yang baik tadi kan dia baik ya. Muhammad Fadli. Kalau saya lah yang ada surat mandat supaya aman, jangan nanti kita kembali. Itu sesuai aturan. Dan ada yang rumit itu mau diganti. Siap. Kalau cuma persoalan kota. Kalau misalnya Minta tolong juga untuk KPPS 4 dan 5 terkait DPTB. Jadi bisa diinfokan kepada ketua berapa surat suara yang mau diberikan kepada pemilih, karena DPTB ini beragam. Ada yang bisa dapat 5 surat suara, ada yang bisa cuma 1, ada yang cuma 3. Jadi
Ini minta tolong ketua diperhatikan kalau ada DPTB yang masuk. Tadi saya lihat KPPS kan dia bantu tadi. Siapa? Pokoknya itu saja intinya yang ada surat mandat. Dia mau motor. Jadi terkait surat suara yang rusak tadi yang dikembalikan nanti dituangkan dalam kejadian khusus. Kita tolong buat pengawas TPS. Tolong kita tangani untuk surat-suara yang rusak. KPPS gimana Bu? TPS 28 depan Kementerian Baru. Pak Zaidin, Saya belum bisa dapat infonya dulu dari mana. Mudah-mudahan Kalau 2019 lalu kita dapat lebih bagi kos lalu, tapi udah ini mudah-mudahan ada. kita dapat gabut. Saya tidak mungkin ya. Saya tidak mau bilang ada, jangan tiba-tiba tidak ada. Saya yang kalian serang. Jadi terkait larangan yang disampaikan KPU tadi yang tidak Jangan bisa membawa ke dalam TPS itu, kalau bisa jangan merokok di lokasi TPS. Terus yang kedua juga terkait HP. Ini kita jaga-jaga teman-teman, jangan sampai ada pemilih yang sudah ada kontrak dengan pasangan calon, dia memotret atau memfoto hasil coblosannya. Jadi sebisa mungkin KPPS 4 kalau bisa tidak usah dititip, tapi disuruh nonaktifkan HP-nya. Disuruh nonaktifkan HP-nya, jangan dititip di KPPS, takutnya nanti dilupa atau hilang, nanti resikonya teman-teman. Jadi disuruh saja nonaktifkan sebelum masuk ke dalam TPS.
Ini kalau mak sini, penting kita ada aturan. Kita berpegang sama aturan. Kalau sama mak sini, saya ingat waktu 2014, saya bukan keterima. Yang ada pengalaman kayak 2019 lah juga uang. Saya ada biasa itu pemimpin kan mau kerjain KPPS, kalau dia lihat tidak pengalaman saya tanya nanti kita boleh kan saya nanti tetap kan Es bonto, Ardiansyah. prinsipnya dia tetap menjalankan tugas. ya beberapa kali disuruh kasih nggak tahu saya ada pengalaman. Kalau mau Pak diajak makan itu Debat berdebat ada saja nih. Dia WA saya bilang saya suruh saya sama yang mau kan di TPS ada Pak polisi ada anak sama Ilham Tri Pamungkas. Buat Dimas, mohon diperhatikan kalau ada yang mau HP tolong ditahan dulu HP-nya. Kalau ada besar, tolong dibuka dulu saya dulu. kalau saksi itu kan bisa bawa HP saksi. Ya. Ada lagi yang yang bisa kita memberikan kepada mereka. Iya, ini semua dari kita kan. Kalau dilarang jangan, cuma dinonaktifkan. Boleh bawa tapi Anissa Yuliani. kan tadi sore udah sempat lihat sampai di rumah sebelum aduh sama bos baru mau ada bilang ibu sudah masuk. Kalau jatuh kakinya papa ini saat tiap pernah itu pasti Kemarin kan cuma satu. Ya, jadi ini KPPS 6 minta tolong diperhatikan surat suaranya jangan sampai tertukar. Rekawati. Kalau ini tertukar berarti kita terhambat lagi proses penghitungan surat suaranya nanti. Begitu juga yang di bagian tingkat, sebisa mungkin teman-teman mencelupkan jarinya itu sebatas garis jari. Jadi jangan disediakan alat lat atau sejenisnya kayak tisu atau apa. Jadi yang di bagian tinta ini kalau bisa dipegang tintanya. Jadi biasa ada cuma yang sebatas kuku. Minta tolong dinaikkan dia punya botol tinta itu supaya kena sampai sebatas garis jari ini, satu garis jari. Wahyuningsih.
merah, provinsi warna biru. yang tadi yang berdiri terus. Jadi memang tak bagus. Orang sendiri terus saya bagi orang. Iya, tahu kan PPS kan tak pakai seperti itu. Iya, waduh. Kalau misalnya dia capek, orang banyak ngomong sama dia, bang berdiri lagi aja. Kalau dia boleh kita kalau boleh dia datang ke TPS Romo, mungkin pokoknya nggak usah dia lagi saja, saya bikin satu kesalahan. Ibu Ketua bisa juga barangkali disampaikan untuk pemilih DPK masa berlakunya mulai jam 12 sampai jam 1. Siapa tahu ada sudah mengantri pemilih DPK, jadi disampaikan nanti mulai jam 12 sampai jam 1 batas untuk memilih. Untuk teman-teman peserta yang hari ini tidak jadi penyelenggara dalam prosesi simulasi ini, minta tolong diperhatikan karena begini sudah kondisi di hari H. Begini sudah kondisi di hari H, dan ini kita lihat sendiri, ini baru contoh kecil dari jumlah pemilih yang disuruh memilih hari ini. Di hari H itu ingat teman-teman, kebanyakan itu DPT-nya ada yang sampai 300, 200 lebih. Jadi teman-teman bisa bayangkan sendiri bagaimana jumlah pemilih yang datang ke TPS-nya Bapak Ibu. Jadi minta tolong diperhatikan, hari H begini sudah kondisi di TPS-nya Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, di sini ada DPTB yang menerima satu surat suara. Dia ini DPTB pindah atau kerja jadi Kemidori, berasal dari Gorontalo. Berarti dia hanya menerima satu surat suara. Ya, hanya surat suara. Ya, banyak Bapak Ibu. Ini orang yang pindah, bukan pindah, dia pindah memilih dari Gorontalo, hanya melaksanakan tugas di Kemidori, masih berdomisili di Gorontalo. Sementara kita tahu sendiri bahwa Gorontalo itu adalah Sulawesi apa? Provinsi Gorontalo. Ya. Jadi dia hanya menerima satu surat suara, yaitu surat suara presiden. Karena DPD dan DPR RI hanya berdasarkan Sulawesi Tengah. Saling Yo, ada juga yang dapat kalau kita dulu itu Bidik misi. kan ada dua macam, ada UKT dan UKT. Ya UKT. Kalau UKT itu dia hanya semester ganji. semester, Semester ganji. ganti saja dia. Berarti dia cuma semester 1, 3, 5, 7. Kalau genap bayar sendiri. Kalau genap saya bayar.
Tertib itu enak, mulai dari awal sampai akhir amin. Ya, jadi di sini juga ada DPTB yang berasal dari Palu. Ada juga yang berasal dari Bogor. Yang dari Bogor menerima berapa surat suara? Yang dari Palu berapa surat suara diterima? 4 atau 3? Nah, karena apa? DPRD provinsi hanya berdasarkan apa? Sulawesi Tengah, tapi itu kan toli-toli Bur, dapil toli-toli Bur. Provinsi itu hanya berdasarkan dapil toli-toli Bur. Jadi orang yang dari Palu hanya menerima 3 surat suara karena dia tidak masuk di dapil toli-toli Bur. Oke Bapak Ibu? Karena DPD-nya sudah selesai, DPD sudah selesai. Selanjutnya untuk BPK silakan daftar, tapi kita cuma bisa menerima 2 suara saja. 2 begini saja yang kita terima. Alasannya 2 pemilih Bu, dijelaskan kenapa alasannya cuma 2 pemilih yang bisa diterima untuk DPK. Karena surat suaranya cuma 2 juga yang ada. Yang tersedia cuma 2 surat suara DPK. Oh iya. Jadi selanjutnya kira-kira kalau ada pemilih DPK yang masuk, langkah apa yang Ibu lakukan? Jika terjadi seperti itu, maka akan diarahkan ke TPS yang terdekat. Kacau. Jadi Bapak Ibu, ketika nanti pada saat jam 12 surat suara kita anggap hanya tersisa 2, ya. DPK yang kita terima hanya 2 pemilih. Ketika nanti ada 3 pemilih yang datang, kita juga menyampaikan bahwa dia bisa memberikan hak suaranya di TPS selanjutnya atau TPS terdekat. Di situ KPPS 4 atau 1 bisa menyampaikan kepada pemilih. Jangan sampai pemilih tersebut merasa dia ditolak. Sampaikan dengan baik-baik agar dia tidak tersinggung. Paham Bapak Ibu? Untuk yang ditunjuk dari DPK tadi, pemilih jadi DPK, ada sudah ditunjuk tadi yang bawa KTP. Pemilih DPK. Perlihatkan KTP-nya Pak. Mana yang ada KTP? KTP yang ambil contoh. Karena mereka memilih KTP pemilih DPK. Yang mana KTP yang mana? Ini saja. Jadi kita hanya menerima KTP yang beralamatkan di TPS dulu. Dikarenakan apa? Karena surat suara yang tidak memadai.
Jangan sampai kita mendahulukan orang yang berada di luar dari pintu TPS kita. Ketika nanti ada pemilik KTP yang datang berasal dari lingkup itu, akhirnya terjadi keributan. Silakan nanti ketika menerima KTP yang beralamatkan tempat lain, silakan diarahkan ke TPS terdekat di alamat KTP-nya. Oh ya, diutamakan DPK itu Untuk yang KPPS 4, ingat cek DPT online. Ingat cek DPT online, dicek itu anak nik di mana dia punya pemilih DPK. Jangan sampai terdaftar di luar dari atau terdaftar di DPT lain. itu kita juga ingat di berarti Jadi Bapak Ibu KPPS 4 tentunya, tolong ketika nanti pada saat jam 12 ada pemilih DPK yang masuk, silakan cek DPK online terlebih dahulu. Jangan sampai dia beranggap dia tidak terdata, ternyata dia terdata. Ya, harus dipastikan seperti itu. Tetapi ketika nanti ada orang yang awalnya dia beralamatkan di Jakarta dan sementara pada saat hari H dia tidak mengurus surat tanda memilih, tetapi mengurus KTP beralamatkan Toli-Toli, otomatis karena dia sudah beralamatkan di Toli-Toli, dibuktikan dengan KTP terbaru, dia akan dilayani sama dengan pemilih DPK. Berarti berapa surat suara dia dapat? Berapa? Berapa surat suara? 5. Oke. Sarjana yang enak keluar kita tahu kosong nyambung. Dan yang sisa itu KPPS 45 jadi dong harus dong harus Aku mau meminta ini meeting apa? Beruang atau ada bulan ini ada pikiran jangan ngapain orang di bagian halamannya Bang Mandiri itu berapa? Pak Info pagar itu. jualan store kah? Jual di store terus ada jual ini kosong itu ada tanah kosong itu karena sekarang waktu sudah menunjukkan jam 11, jadi untuk rapat dan acara hari ini kita tutup. Kita akan lanjut lagi ke penghitungan suara. Jadi nanti untuk menyamakan jamnya teman-teman KPPS atau waktu, jadi saya minta tolong disiapkan jam dinding yang disepakati oleh teman-teman saksi dan pengawas TPS. Jadi jangan berdasarkan jam masing-masing. Jadi minta tolong diupayakan jam dinding. Jadi sesuai kesepakatan jam dinding. Kalau sudah jam 1 mau ditutup, sudah tidak ada pemilih yang mengantri, boleh ditutup. Siapa tahu kena keluar gitu orang Cina Jadi pada saat jam 1 nanti
KPPS sudah mengumumkan bahwa waktu pemungutan telah ditutup dan hanya menghabiskan apa yang ada dalam absen. Setelah absen habis akan dilanjutkan dengan perhitungan suara pada jam berapa? Karena di situ KPPS akan beristirahat. Ya, Bapak Ibu, tidak langsung ke perhitungan karena KPPS juga butuh istirahat untuk makan. Begitu juga dengan saksi dan pengawas TPS. Kita hanya menghabiskan dalam absen, setelah itu istirahat, setelah itu kita lanjut pada jam, umpamanya di sini jam 3 kita lanjut untuk perhitungan. Berarti pada jam 3 sore seluruh saksi dan pengawas TPS sudah harus kembali ke TPS. Begitu juga dengan seluruh KPPS. Di TPS-nya ke masing-masing ya. Orang mau balik dulu. Iya, tapi satu orang kali ada. Boleh itu sudah ditutup tadi. Iya. Kalau misalnya Istirahat atau tidak? Kalau tidak langsung diatur saja dengannya perhitungan suara. Nanti dirubah posisi tempat dulu, ceplannya disiapkan, ditempel, dirubah posisinya berdasarkan dena perhitungan suara. tapi cepat kita dilayani itu kalau sesama Iya. kita. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita lanjut ke penghitungan suara